program studi Administrasi Bisnis Internasional kampus LP3 Sudirman Tangerang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi kaum milenial agar memiliki jiwa kewirausahaan. Saya akan mencontohkan salah satu jenis usaha, yaitu berdagang takoyaki. Happy watching. Nah, ini saya pergi ke warung untuk membeli bahan-bahan takoyaki. Ini adalah bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada tepung. Nah, bahan yang pertama ada tepung segitiga biru. Kenapa aku pakai tepung segitiga biru? Karena rasanya jauh lebih enak dan gurih dibandingkan tepung terigu biasa. Dan adonannya pun jadi lebih empuk dibandingkan tepung terigu biasa. Sebenarnya tergantung selera kalian sih mau pakai tepung terigu apa aja, tapi kalau aku sih seleranya tetap tepung segitiga biru. Ini bukan sponsor ya guys. Terus ada sosis 5 buah, saus 2 saset, masako 3 pieces. Di sini kalian bebas ya mau pakai penyedap rasa apa, bisa kalian tambahin garam atau kalian bisa pakai masako yang rasa sapi, itu tergantung selera kalian. Di sini aku pakai keju, kejunya keju gold. Sesuai selera lagi ya guys, kalian mau pakai keju apa, bisa merek lain. Terus di sini sosisnya juga udah aku potong-potong ya guys, jangan gak dipotong ya. Ada telur juga 2 butir. Alat yang pertama yaitu cetakan takoyaki, wadah untuk mengaduk adonan takoyaki, dan ada juga sendok untuk mengaduk adonan takoyakinya. Terus juga ada lidi untuk membolak-balik takoyakinya. Piring untuk plating, ada air 100 ml, dan ada minyak secukupnya ya. Tuangkan tepung terigu ke dalam wadah. Nah, di sini kenapa aku pakai tepung segitiga biru? Karena rasanya itu lebih enak dan gurih dibandingkan dengan tepung terigu biasa, dan adanya pun lebih lembut. Nah, di sini aku pakainya 500 gram ya, guys. Di sini aku juga bukannya promo ya, tapi emang aku udah terbiasa pakai tepung segitiga biru. Nah, selanjutnya tuangkan masako. Di sini aku pakai masakonya masako ayam ya. Kalian terserah kalian sih mau pakai masako sapi atau penyedap rasa lainnya. Dan kalian juga bisa tambahkan lada kalau kalian suka pedas. Dan berhubung aku nggak suka pedas, aku pakainya saus aja. Nah, selanjutnya pecahkan telur 2 butir. Nah, di sini aku pakai cuma 2 butir ya, guys. Karena kalau kebanyakan itu nanti adonannya bau amis. Tapi tergantung selera kalian sih ya. Ada yang suka telurnya banyak dan ada yang enggak. Nah, selanjutnya tuangkan air 100 ml. Boleh lebih ya, tergantung udah encer atau belum adonannya. Kalian bisa kira-kira sendiri ya guys. Setelah menuangkan air, lalu aduk hingga adonan tercampur rata. Dan jangan sampai ada gumpalan-gumpalan ya guys, karena kalau ada gumpalan itu nanti bisa nggak mateng di saat dimasak di cetakannya. Jadi ngaduknya itu sepintar-pintar kalian aja ya guys.
Nah, ini adonannya yang udah jadi. Lihat ya guys, adonannya nggak terlalu encer dan nggak terlalu kurang air. Karena kalau kurang air nanti adonan kalian itu bisa bantet. Selanjutnya, nyalakan kompor dan panaskan cetakan takoyaki. Tuangkan minyak secukupnya ya guys. Lalu tuangkan adonan sampai loyang terisi penuh. Ingat ya guys, jangan sampai kepenuhan. Nanti akan meluber dan kalian akan susah membolak-balik takoyakinya. Nah, selanjutnya tuangkan isian dari takoyakinya. Nah, di sini aku pakai sosis ya guys. Itu sesuai selera kalian. Bisa kalian isi pakai gurita, bisa kalian isi pakai bakso dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalian bolak-balik ya takoyakinya. Ingat jangan terlalu kelamaan, nanti adonannya bisa kering di dalam. Setelah adonannya matang, kalian angkat ya. Adonannya agak kecoklatan ya, jangan sampai adonannya masih putih karena nanti dalamnya bisa nggak matang. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh ya, yang penting matang. Tara, takoyaki udah jadi, udah siap disajikan dan siap disantap. Gimana Bu rasanya? Kurang apa? Garam, Kurang garam? ketebalan, Oke. kurang Terus apa lagi? mayones. Tinggal Oke. mayonesnya. Oh iya. Kurang lengkap. Kita coba. Gimana Kak Ian rasanya? Penilaiannya gimana? Terus rasanya gimana? Enak, berasa, lembut. Terus yang bisa dikoreksi apa?
agak kurang garing sedikit. Tapi soalnya enak. Terima kasih Kak Ian. Sama. Nah, di sini aku juga mau mendeskripsikan takoyaki buat menambah pengetahuan kalian. Nah, takoyaki merupakan makanan yang berasal dari daerah Kansai, Jepang. Takoyaki berbentuk bola-bola kecil dengan diameter sekitar 3-5 cm yang terbuat dari adonan tepung terigu dengan potongan gurita di dalamnya. Nah, sebenarnya isiannya itu bisa berbagai variasi. Itu sesuai selera kalian sih. Kayak aku tadi pakainya sosis. Kalian juga bisa pakai yang lain. Bisa pakai bakso, bisa pakai otak-otak, bisa pakai yang lain lah sesuai selera kalian untuk isiannya. Nah, untuk topping juga kalau aku tadi pakainya keju. Kalian juga bisa pakai cakalang, bisa pakai yang lain-lain juga itu. Nah, bagi kalian yang mau membuka usaha takoyaki, untuk masalah packaging, kalian bisa pakai styrofoam atau pakai mika kecil untuk menghemat budget kalian. Meskipun berasal dari Jepang, makanan ini cukup ngetren kok di Indonesia. Banyak orang yang menjadikan takoyaki sebagai hidangan utama di beberapa restoran tanah air. Makin banyaknya peminat dan pecinta takoyaki di Indonesia, resep serta cara membuat takoyaki pun bertebaran di internet. Takoyaki biasanya dijual sebagai jajanan di pinggir jalan untuk dinikmati sebagai cemilan. Terus juga takoyaki bisa dijual dalam bentuk set, dengan satu set berisi 5-10 buah takoyaki yang disajikan di atas lembaran plastik berbentuk perahu atau dimasukkan ke dalam kemasan plastik transparan untuk dibawa pulang. Sewaktu ada matsuri, sering dijumpai kios penjual takoyaki sebesar bola tenis atau jumbo tako yang menjual takoyaki secara satuan. Takoyaki dimakan dengan menggunakan tusuk gigi, tetapi di Tokyo biasanya sih dimakan dengan menggunakan sumpit sekali pakai. Penjual takoyaki selalu memberikan 2 batang tusuk gigi untuk satu orang, karena takoyaki yang ditusuk dengan sebatang tusuk gigi bisa berputar-putar sewaktu diangkat dan jatuh sebelum masuk ke mulut. Nah, pada mulanya itu takoyaki dijual dengan menggunakan tusukan bambu dengan isi 3 buah per tusuk. Sekitar tahun 2000 masih bisa dijumpai sebuah kios yang menjual takoyaki dengan tusukan bambu di prefektur Aichi. Tapi sekarang udah tutup. Alasannya sih usia lanjut penjualnya. Harga takoyaki bisa berbeda-beda bergantung wilayah dan kios yang menjual. Nah, kalau di daerah aku itu biasanya setengah porsi itu 5.000 dan satu porsinya itu 10.000. Nah, kalau di daerah Kansai harga bisa mencapai lebih murah akibat persaingan ketat di antara penjual. Kalau di kota Osaka, kios penjual takoyaki bisa dengan mudah dijumpai di mana-mana. Penjual dengan kios yang agak luas kadang kala menyediakan ruangan khusus untuk makan takoyaki. Tapi takoyaki sering dinikmati secara santai sambil berdiri, berjongkok, bahkan dimakan sambil berjalan. Pembeli bisa menonton penjual yang sedang bolak-balik takoyaki agar bulat seperti bola sambil menunggu pesanan yang jadi. Biar mereka nggak bosan juga ya guys, dan tahu cara ngebolak-balik takoyaki itu gimana. Takoyaki sebaiknya dinikmati di tempat dalam keadaan panas-panas, walaupun pembeli sering minta dibungkus untuk dibawa pulang. Kalau selera aku sih, ya emang takoyaki itu enaknya dimakan pas lagi panas-panas ya guys, karena kalau udah dingin itu rasanya jadi lebih beda. Takoyaki juga itu jajanan populer yang dijual di kios pasar kaget atau yatai sewaktu Hatsumade, kunjungan pertama ke kuil di awal tahun baru, dan berbagai matsuri. Toko makanan ringan tradisional atau dagasia yang merupakan tempat jajan anak sekolah sering menjual takoyaki dengan harga yang lebih murah. Kios toko bisa dijumpai di toko swalayan di kota-kota besar di Jepang. Di toko swalayan bisa dijumpai takoyaki sebagai makanan beku yang tinggal dipanaskan dengan oven microwave. Setiap rumah di Osaka biasanya punya wajan sih guys untuk membuat sendiri takoyaki di rumah. Makanan kebanggaan yang sering dijadikan lauk untuk makanan nasi putih. Penduduk Osaka biasanya baik perempuan maupun laki-laki tahu cara membuat dan bisa membanggang takoyaki.
Bahan-bahan untuk membuat takoyaki juga tersedia di toko ya guys. Wajan takoyaki salah satunya perabot rumah tangga yang harus dihadiahkan orang tua kepada anak perempuan yang menjadi pengantin. Wah, beda banget ya guys. Kalau di Indonesia paling cuman buat modal usaha aja sih. Nah, kalau di Jepang itu ada bahan rahasianya guys, kayak baking powder dan jahe berwarna merah. Sering pula dicampurin ke dalam adonan. Kalau punya aku tadi enggak ya guys, aku punya resep sendiri. Nah, penjual itu biasanya senang berkreasi, kadangkala menambahkan keju ke dalam takoyaki. Saus yang dipakai juga biasanya saus okonomiyaki, walaupun ada juga saus khusus untuk takoyaki yang rasanya tidak jauh berbeda dengan saus okonomiyaki. Kalau aku sih tadi cukup pakai saus ABC aja ya guys, karena itu sesuai selera kalian lagi. Takoyaki dengan isi yang disukai penduduk setempat, kadang-kadang sih ya tanpa gurita kayak tadi aku aja ya. Aku tadi sukanya pakai sosis, kalau enggak bakso. Berusaha diperkenalkan di negara-negara yang penduduknya merasa ngeri makan gurita. Di zaman Taiso sudah dijumpai kios pasar kaget yang menjual coboyaki berupa goreng tepung terigu dengan isi konnyaku yang merupakan cikal bakal takoyaki. Coboyaki berkembang menjadi rajiyoki yang berisi urat sapi dan bagian daging murah yang lain. Penganan disebut rajiyoki karena bentuknya yang bulat-bulat seperti tombol radio transistor pada waktu itu. Tahun 1933, kios takoyaki bernama Aizuya menjual nikoyaki yang merupakan variasi rajiyoki yang diisi dengan daging sapi. Tahun 1935, kios Aizuya yang mengambil ide dari akashiyaki mulai mengisikan gurita dan telur ke dalam rajiyoki dan menyebutnya sebagai takoyaki. Nah, tahun 1965, kios pasar kaget menjual takoyaki mulai bermunculan di daerah Kanto. Di pertengahan dekade 1990-an, takoyaki mengalami demam takoyaki yang dimulai oleh kios takoyaki bernama Kyotako di daerah Shibuya. Daerah Kyushu merupakan perusahaan bernama Hachando menjual takoyaki secara keliling, tapi sekarang berubah menjadi perusahaan penjual takoyaki sebagai makanan beku. Wah, dari sejarahnya aja nama-nama takoyaki itu banyak banget ya guys, dan bervariasi juga. Dan tahun 2000, kios bernama Gindako yang berasal dari kawasan pasar Tsukiji, Tokyo sukses dengan sejumlah toko cabang yang dibuka di seluruh Jepang hingga bisa membuat makanan ringan dengan rasa takoyaki. Oh ya guys, takoyaki juga banyak jenisnya loh. Dari takoyaki polos itu biasanya nggak pakai saus, rasa kecap asin dan kadang-kadang dimakan bersama ponzu atau garam kasar. Terus ada takoyaki dengan saus, permukaan dioles dengan saus ditambah mayones, aonori dan katsuobushi. Terus juga ada takoyaki kecap asin, permukaan dioles dengan kecap asin, sering dijumpai di daerah Nagoya dan sekitarnya. Kalau di kita biasanya di Indonesia itu pakainya kecap manis ya guys, jarang banget pakai kecap asin. Terus juga ada mayones juga kalau di daerah kita, terutama di daerah aku ya. Terus juga ada akashiyaki atau tamagoyaki, penganan dari tepung terigu yang diencerkan dengan banyak telur ayam dan dashi, dihidangkan berjejer di atas piring serupa tolonan dan dimakan dengan mencelupkannya ke dalam sup berbahan dasar dashi. Wah, itu ya guys, jenis-jenis takoyaki banyak banget kan. Nah, ini sih aku buat menambah pengetahuan kalian aja ya, biar kalian tuh tahu sejarahnya kayak gimana, jenis-jenisnya gimana, untuk menambah pengetahuan kalian juga ya guys. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian dan cukup sekian ya dari aku. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat